kembali lagi dengan saya Novita. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi embriologi, yaitu pembentukan susunan syaraf pusat. Sistem syaraf pusat merupakan sistem yang dibentuk oleh jutaan sel saraf dan sel ganglia berserta pembuluh darah dan sedikit jaringan ikat. Sistem syaraf pusat ini meliputi otak, mesofalon, dan sumsum tulang belakang, medula spinalis. Organogenesis merupakan suatu proses pembentukan organ. Proses pembentukan organ pada makhluk hidup dapat berbeda-beda. Proses organogenesis diantaranya pembentukan sel syaraf dan neurulasi. Neurulasi dapat juga diartikan dengan proses awal pembentukan sistem syaraf yang melibatkan perubahan sel-sel endodrem bakal neural, dimulai dengan pembentukan capping neural, lipatan neural, serta penutupan lipatan untuk membentuk biural tube yang tertanam dalam dinding tubuh dan diferensiasi menjadi otak dan korda spinalis dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Lapisan endodrem merupakan lapisan yang paling atas dan yang akan membentuk sistem syaraf pada janin yang seterusnya akan membentuk otak, tulang belakang, kulit, dan rambut. Berdasarkan perkembangannya, proses neurulasi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada pembentukan lempeng neural. Setelah fase gastrulasi selesai, maka selanjutnya adalah fase neurulasi. Pada tahap ini embrio akan menjadi induksi endotrem di atasnya. Sel-sel endotrem kemudian berubah menjadi jaringan tebal. Berdasarkan perkembangan, proses neurulasi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada pembentukan lempeng neutral. Setelah fase gastrulasi selesai, maka selanjutnya itu fase neurulasi. Pada fase awal yaitu sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebral kolum menginduksi ekstodrem di atasnya. Sel-sel endodrem kemudian berubah menjadi dan tebal daripada sel di sekitarnya, atau disebut juga proliferasi menjadi lempeng syaraf. Pembentukan ini terletak pada bagian dorsal embrio, tepatnya pada daerah kutub animal. Sistem syaraf pusat memulai tampak pada minggu ketiga di tahap ini. Pembentukan lekukan atau inviginasi neural. Setelah neural plate berbentuk, maka akan diikuti dengan penebalan bagian neural plate itu sendiri. Karena pertumbuhan dan perbanyakan dari endodrem epidermis lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan endodrem normal, sehingga mengakibatkan lapisan neural plate menjadi tertekan dan mengalami perlekukan di bagian dalam atau inviginasi. Dalam pelekukan ini disebut dengan neural fold. Pembentukan parit neural. Terbentuknya fold yang lebih sederhana adalah pematangan neural yang merupakan lapisan dari kedua sisi dengan cara diiringi dengan merupakan bagian dasar ekstodrem itu sendiri. Selanjutnya itu pembentukan tabung neural. Karena pertumbuhan endodrem epidermis lebih cepat, maka semakin mendorong lipatan neural untuk lebih terbentuk dan mengakibatkan fusi antara neural fold di bagian kanan setelah fold bagian kiri. Pada akhirnya terbentuk tabung syaraf dengan lubangnya yang disebut canal atau neurocall, sehingga minggu kelima tingkat pertumbuhan yang berbeda menimbulkan banyak lekukan pada tabung neural sehingga dihasilkan 3 daerah otak, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Selanjutnya itu terbentuknya neural crest. Pada awal terbentuknya neural tube, bagian dorsal tube dengan kutub animal menempel pada sel-sel endodrem epidermis. Pada bagian yang menempel tersebut terdapat sel-sel endodrem netral yang tidak ikut serta membentuk neural tube. Sel ini dimaksud yaitu sel cross. Pada pembentukan tabung syaraf, sel-sel neural cross akan terpisah dan bermigrasi jauh ke dalam neural. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan organ indera dan anggota tubuh. Indera penglihatan atau mata.
Secara embriologis, proses pembentukan mata dimulai pada minggu keempat masa embrio. Proses pembentukan mata berasal dari 3 sumber, yaitu ada penonjolan forebrain yang akan membentuk retina dan syaraf optik. Nah, permukaan endodrem akan diinduksi menjadi lensa dan beberapa struktur pelengkap di depan mata. Jaringan mesokim yang menempel membentuk tunika dan struktur yang berkaitan dengan orbita. Indera penglihatan atau mata, prosesnya yaitu proses pembentukan mata, yaitu mata mulai tampak pada megah 22 hari sebagai sepasang alur dangkal di samping otak depan vesikal melekat ke oxidrem permukaan dan memicu perubahan di endodrem dan memerlukan untuk membentuk lensa vesikal optika mengalami invigasi dan membentuk cawan optik berdinding ganda. Lapisan dalam dan luarnya ini mula-mula dipisahkan oleh suatu lumen ruang intertina. Lumen ini segera lenyap dan kedua lapisan tersebut berhadapan satu sama lain. Invigasi tidak terbatas pada bagian tengah cawan optik, tetapi melibatkan juga sebagian dari permukaan inferior yang membentuk visura. Selanjutnya ada sel-sel endodrem, pembentuk permukaan pada awal menempelnya dengan vesikula optika, mulai memanjang dan membentuk procodal lentix atau lempeng lensa. Vesikula lensa di permukaan mulut cawan optik melalui suatu alur di bagian interior vesikula optika, visura. Selanjutnya ada kornea, dibentuk oleh satu lapisan endodrem permukaan. Stroma bersambungnya dengan sklera. Indera pendengaran atau telinga, bagian telinga yaitu ada bagian telinga dalam, tengah, dan bagian telinga luar, memiliki asal-usul embriogenesis yang berbeda. Bagian dalam telinga pada sekitar 22 hari perkembangannya, extodrem di sisi mengental untuk membentuk plasode otit. Plasode ini nantinya akan membentuk lubang otit dan kemudian vesikula otik membentuk kelompok ventral dan dorsal. Komponen ventral membentuk sakula dan saluran koklea. Pada minggu ke-6, perkembangan ductus koklea keluar dan menembus mesenkim di sekitarnya, kemudian bergerak dan bentuknya sespiral sampai membentuk 25 putaran pada akhir minggu ke-8. Telinga bagian tengah, rongga timpani dan tuba eustachius yang berasal dari kantong faring pertama. Rongga dilapisi oleh endodrem. Bagian distal celah melebar dan membentuk rongga timpani. Bagian proksimal celah tetap sempit dan membentuk tuba eustachius. Bagian luar telinga yaitu meatus auditory eksternal berkembang dari berbagai dorsal. Yang pertama, sumbing faring, 6 bukit kecil yang merupakan poliferensi sementral pada dorsal lingkungan faring pertama. Selanjutnya yaitu indera pembau atau hidung. Proses pembentukan hidung dimulai dari pembentukan wajah pada akhir minggu ke-4 dan ditandai dengan adanya tonjolan-tonjolan pada wajah yang dibentuk oleh pasangan lengkungan faring pertama. Selanjutnya tampak tonjol maksila dan mandibula yang kemudian di sisi kanan kira-kira muncul penebalan dari extodrem pembentuk permukaannya yaitu olfactorius. Pada minggu ke-5, hidung mengalami invaginasi membentuk lubang hidung. Dalam hal ini, plokoda membentuk rigi, jaringan yang mengelilingi masing-masing lubang dan membentuk tonjolan hidung. Tonjolan yang berada di tepi luar lubang hidung yaitu adalah lateral dan di tepi dalam yaitu tonjolan hidung medial. Selanjutnya yaitu indera pengecap atau lidah. Berasal dari proses tubulasi atau buangan pertumbuhan yang mengiringi pembentukan gastrulasi. Terdapat 3 lapisan sebagai bakal pembentukan alat organ
bentuk definitif yang menyusun diri menjadi bunga berongga, bakal lapisan eksoderm, mesoderm, dan endoderm. Ketika tubulasi eksoderm saraf berlangsung, terjadi diferensiasi awal pada daerah-daerah bumbung epidermis dan bumbung neural. Bagian depan tubuh menjadi otak dan bagian belakang menjadi medula spinalis bagi bumbung neural atau saraf. Indra peraba atau kulit. Proses pembentukannya yaitu kulit terdiri atas suatu lapisan luar yang disebut epidermis berupa suatu epitel dan berasal dari lapisan lembaga endoderm. Kulit juga dibangun oleh suatu lapisan jaringan ikat yang disebut dengan dermis dan berasal dari lapisan lembaga mesoderm. Proses pembentukan kulit dimulai dari pembentukan bumbung ektoderm, yaitu terbentuknya selapis sel epidermis, terbentuknya dua lapis sel periderm dan sel-sel mesenkim muncul di bawah epidermis. Terbentuknya stratum corneum dari epidermis sebelah luar yang memiliki lapisan sel menanduk dan mengelupas terus-menerus dari derivat epidermis yang terstruktur seperti tanduk, kemudian tumbuh berupa dermis. Sedangkan pada kulit berasal dari neurocrest. Pembentukan anggota tubuh pada akhir minggu keempat, perkembangan anggota tubuh dimulai. Tunas tungkai mulai dan mereka terdiri dari lapisan luar eksoderm dan bagian dalam yang terdiri dari mesenkim yang berasal dari lapisan parietal mesoderm pelat. Tunas tungkai terdiri dari sel mesoderm yang tidak diferensiasi yang berselubung endoderm. Sebagai hasil dari interaksi persilangan dan antara sel endoderm dan sel mesoderm yang mendasarinya pembentukan tunas anggota gerak yang berkembang menjadi ketika sel mesenkim dan mesoderm pelat lateral dan sonit mulai berkembang biak dan titik di mana mereka membuat tonjolan di bawah sel ekstodermal atas. Sel mesoderm pada tunas anggota gerak yang berasal dari plakat lateral mesoderm akhirnya akan berferensiasi menjadi jaringan ikat anggota gerak dan yang sedang berkembang seperti tulang rawan, tulang dan tendon. Mungkin sekianlah presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.